Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Resya Nugrah Dei. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan project based intern internship yang diselenggarakan oleh Kimia Farma dan Rakamin Academy tentang analisis kinerja bisnis Kimia Farma pada tahun 2020 sampai 2023. Saya merupakan fresh graduate dari Universitas Bina Nusantara atau disingkat BINUS. Jurusan saya yaitu Teknologi Pangan. Meskipun berasal dari bidang tersebut, saya tertarik pada analisis data dan pengembangan bisnis. Ketertarikan ini muncul dari rasa penasaran terhadap peran data analis dan bagaimana data digunakan untuk memahami kondisi bisnis serta mendukung keputusan. Untuk mendukung minat tersebut, saya mengikuti beberapa kursus online terkait analis serta mengikuti bootcamp. Saat ini saya terus mengembangkan kemampuan di bidang analisis data dan kesempatan ini menjadi salah satu pengalaman saya dalam menerapkan pemahaman tersebut. Lalu saya juga tinggal di Gading Serpong, Tangerang. Di bawah di bawah tempat saya tinggal ini ada alamat email dan di bawahnya lagi link LinkedIn saya. Berikut adalah kursus-kursus yang sudah saya ikuti beserta dengan sertifikatnya. Jadi kursus-kursus yang sudah saya ikuti dan sudah ada sertifikatnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 kursus. Untuk yang ini yang live class data analis itu belum ada sertifikatnya karena masih berlangsung jadi belum selesai. Nah, ini kursus ini ada terakhirnya nanti akan ada ujian BNSP. Jadi sertifikatnya masih coming soon. Selanjutnya yaitu tentang Kimia Farma. Kimia Farma merupakan perusahaan farmasi nasional di Indonesia yang berdiri pada tahun 1817 oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dengan nama awalnya itu NV Chemical Kalian Handel Radcam and Co. Lalu dinasionalisasi pada tahun 1958 menjadi PNF Bhinneka Kimia Farma. Pada 1971 berubah menjadi PT Kimia Farma Persero dan pada 2001 menjadi perusahaan publik PT Kimia Farma terbuka. Pada tahun 2020, pemerintah mengalihkan 90,025% saham Kimia Farma kepada PT Bio Farma, sehingga perusahaan berganti nama menjadi PT Kimia Farma dan resmi menjadi bagian dari holding BUMN Farmasi. Mengenai deskripsi proyek, yaitu sebagai Big Data Analytics intern di Kimia Farma, saya diberikan tugas untuk menganalisis kinerja bisnis Kimia Farma dari tahun 2020 sampai 2023 dengan memanfaatkan data-data yang disediakan oleh Kimia Farma, yaitu data transaksi, data produk, inventory, dan cabang. Analisis ini dilakukan menggunakan BigQuery dan hasil akhirnya saya visualisasikan dalam bentuk dashboard dengan menggunakan Looker Studio. Latar belakangnya yaitu sebagai perusahaan farmasi nasional, Kimia Farma perlu memahami performa bisnisnya untuk mendukung strategi pengambilan keputusan. Melalui analisis berbasis data, perusahaan dapat mengetahui tren pendapatan, performa cabang, kepuasan pelanggan, serta efektivitas harga dan diskon. Berikutnya saya akan menjelaskan data-data yang diberikan Kimia Farma untuk saya analisis. Ada empat ada 4 data. Data ini dalam bentuk tabel. Yang pertama KF Final Transaction. KF Final Transaction ini terdiri dari Transaction ID, Product ID, Branch ID, Customer Name, Date, Price, Discount Percentage, dan Rating. Lalu KF Product itu terdiri dari kolom Product ID, Product Name, Product Kategori,
dan price. Yang ketiga tabelnya itu atau datanya itu KF inventory yang terdiri dari kolom inventory ID, branch ID, product ID, product name, dan of name stock. Dan terakhir yaitu KF kantor cabang yang terdiri dari kolom branch ID, branch kategori, kota, branch name, provinsi, dan rating. Penjelasan dari kolom-kolom ini saya sudah tuliskan di sini. Yang tadi juga ada seperti transaction ID yaitu kode ID transaksi, product ID yaitu kode kode produk obat dan lain-lain. Untuk menganalisis keempat data yang sudah saya sebutkan tadi yaitu menggunakan BigQuery. Jadi caranya yaitu memasukkan atau mengimport keempat data atau dataset ke dalam BigQuery. Sebelum melakukan importing dataset ke BigQuery, langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu yang pertama, yang pasti membuka Google Google BigQuery. Caranya dulu yaitu membuka Google Cloud Console. Setelah itu pilih yang ada tulisannya BigQuery. Setelah setelah BigQuery-nya sudah dibuka, di bagian tampilan Google BigQuery terdapat select project yang sudah saya kotakin merah ini. Itu diklik. Setelah diklik akan muncul tampilan seperti ini. Diklik bagian new project. Setelah diklik bagian new project akan ada tampilan seperti ini dan saya ketiknya itu project name-nya Rakamin strip KF strip Analytics. Kemudian klik create. Setelah membuat nama project yaitu Rakamin KF Analytics, kemudian saya membuat data set baru yaitu kimia farma. Dataset di sini berisi yaitu tempat yang berisi data-data atau tabel-tabel yang berjumlah 4 yang tadi saya sudah sebutkan begitu. Cara membuat dataset yang bernama kimia farma ini yang pertama klik titik 3 lalu pilih create dataset. Setelah pilih create dataset akan muncul tampilan seperti ini, gambar ini. Pada dataset ID kita tulis atau ketik kimia underscore pharma. Setelah itu klik create dataset. Setelah membuat dataset bernama kimia farma, hal yang saya lanjutkan selanjutnya yaitu mengimport atau memasukkan keempat dataset ke dalam BigQuery. Caranya yang pertama, di bagian sini ada tanda panah ke kanan, itu dipencet. Pilihnya tuh yang ini ya, Rakamin KF Analytics, bla 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 bla. Ini ID project. ID projectnya itu bisa berbeda dengan yang lain, dengan orang lain. Pokoknya klik tanda panah ini, kemudian pilih yang kimia farma, itu klik titik 3. Setelah klik titik 3, pilih create table. Setelah pilih create table, akan muncul tampilan seperti ini. Pada bagian create table from, pilih upload. Setelah pilih upload, di bagian bawahnya ada select file. Itu artinya memilih file. Memilih file yang ingin dimasukkan. Begitu. Dimasukkan atau diimport. Klik browse. Setelah itu pilihlah file yang 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 diinginkan. Ini misalnya ini KF Final Transaction sebagai contoh. Lalu klik open. Setelah klik open,
Lalu pada dataset, maaf, lalu pada tabel saya tulisnya tuh KF final transaction sama seperti ini, begitu. Lalu pada skema centang auto detect supaya tabel itu bisa terbuat. Setelah itu klik create table. Lalu di bagian kimia farma kalau dipencet bagian tanda panahnya ini akan muncul file-file yang sudah dimasukkan atau di import begitu. Untuk tabel-tabel lainnya perlakuannya sama seperti yang sudah saya sebutkan. Setelah mengimport keempat data tadi, langkah selanjutnya yaitu membuat tabel analisa. Tabel analisa adalah tabel yang dibuat dengan menggabungkan kolom-kolom yang berasal dari keempat tabel yang tadi sudah diimport sebelumnya. Serta tabel ini juga menambahkan beberapa kolom hasil perhitungan seperti persentase gross laba, net sales, dan net profit. Begitu. Jadi ini tabel selain tiga ini merupakan tabel hasil kolom-kolom kolom-kolom yang berasal dari keempat tabel gitu. Jadi cara membuat tabel analisa yaitu dengan membuat query, yaitu create table kimia farma yaitu nama dataset dot tabel analisa. Nama tabel yang ingin dibuat yaitu tabel analisa saya maunya. Select yaitu mengambil kolom-kolom transaction ID, date, branch ID, dan lain-lain. Yang ini merupakan kolom-kolom yang sudah ada dari keempat tabel yang berbeda, yang berbeda. Lalu yang pada bagian persentase gross laba, ini cara membuat kolomnya itu yaitu dengan memakai case when. Jadi mengkategorikan persentase gross laba yang ditentukan berdasarkan rentang harga produk atau actual price. Oh ya, lalu saya kelewatan nih. Di rating, di bagian ini rating as rating cabang, artinya saya ingin mengganti nama kolom rating menjadi rating cabang. Lalu price diganti menjadi nama kolomnya tuh actual price. Gitu. Yang ini, yang persentase gross laba tuh mengkategorikan kalau misalkan harga obat itu harga obatnya itu lebih kecil sama dengan 50.000, maka persentase gross labanya yaitu 0,1. Kalau misalkan lebih besar dari 50.000 dan lebih kecil sama dengan 100.000, 0,15. Jadi jadi seperti itu mengkategorikan. Selain harga-harga yang ini else-nya itu 0,3. Kemudian kolom baru yaitu net sales. Net sales itu didapat dari rumus price kali 1 kurang diskon percentage as net sales. Begitu perhitungan net sales. Net sales itu harga setelah diskon. Kemudian juga nambahin kolom baru yaitu net profit. Net profit rumusnya demikian. Jadi net profit itu menghitung berdasarkan net sales dan persentase gross laba dari case when. Jadi mesti dijabarin lagi nih case when itu yaitu persentase gross laba. Karena kalau misalkan langsung langsung kali persentase gross laba nanti akan error, nggak akan kebuat tabel analisa karena persen- persentase gross laba itu belum terbuat tabelnya, jadi harus dijabarin lagi begitu. Ini rating as rating transaksi, jadi mengganti nama kolom rating jadi rating transaksi. Lalu juga kita balik lagi, di sini kan ada FT, FT, KC, KC. Itu apa sih? Jadi ini menandakan kalau misalkan FT, FT, FT ini tuh berasal dari satu tabel yang sama. Kalau KC, KC
Ini pokoknya beda tabel sama yang FT. Begitu. Pada bagian ini selanjutnya itu from. From nama ID ID project dot ini nama dataset dot nama tabel. Nama tabelnya saya tulisnya KF Final Transaction. Ini FT, langsung FT. Ya sama aja sih sama SFT begitu. Gan saya ini tujuannya itu untuk mempersingkat gitu. FT itu berarti tabel final transaction. Lalu karena menggabungkan, maka harus pakai join, fungsi join. Fungsi join yang saya pakai yaitu left join. Karena saya juga ingin tahu apakah ada data yang null atau kosong. Jadi saya memakai left join. Ada nggak misalkan transaksi yang transaksinya yang tiba nggak ada gitu atau dan lain sebagainya. Saya saya gabungin final transaction dengan tabel KF kantor cabang melalui kolom branch ID. Jadi ini sama ya. Nama kalau mau ngegabungin tabel satu dengan tabel yang lain tuh harus memiliki nama kolom yang sama antara tabel-tabelnya begitu. Lalu juga hmm, menggabungkan final transaction dengan tabel KF product melalui nama kolom yang sama itu product ID di kedua tabel. Lalu pada KF product ini saya singkatkan PR. Makanya PR dot gitu. Selanjutnya yaitu BigQuery syntax. Setelah membuat tabel analisa, langkah selanjutnya yaitu menganalisis tabel tersebut. Yang saya ingin analisis yang pertama itu per, bagaimana perbandingan pendapatan Kimia Farma dari tahun ke tahun. Jadi query yang saya gunakan yaitu dengan select lalu extract year from date as tahun. Jadi mengambil mengambil tahun dari date. Jadi kolom date itu terdiri dari tahun, bulan, tanggal. Yang ingin saya ambil yaitu bagian tahun. Caranya dengan ekstrak. Lalu selanjutnya yaitu melakukan sum net sales as total pendapatan. Jadi menghitung ya sum itu yaitu melakukan penjumlahan gitu. From Rakamin KF Analytics 479407 ini ID project, ini Kimia Farma nama dataset tadi, terus dot tabel analisa. Saya ya karena berasal dari tabel analisa. Lalu grup by tahun. Jadi menghitung sum itu berdasarkan tahun, grup by tahun. Order by tahun, yaitu saya mengurutkan tahun dari yang terkecil hingga terbesar gitu. Kalau kalau order by tahunnya tuh nggak ada DESC atau descending. Lalu yang kedua saya ingin menganalisis Indonesia's Geomap untuk total profit masing-masing provinsi. Jadi ingin tahu nih total profit masing-masing provinsi yang ada di Indonesia itu bagaimana bagaimana gitu. Caranya ya select select mengambil kolom provinsi lalu net profitnya di sum kemudian saya ganti nama kolom menjadi as total profit. Eh, bukan saya, Pak. Saya maunya as total profit begitu. From ini sama kayak tadi, group by provinsi. Jadi menghitung sum berdasarkan provinsi begitu sumnya. Order by total profit. Jadi mengurutkannya itu berdasarkan total profit dari total profit yang terbesar ke yang terkecil. Berbeda tadi sama yang perbandingan pendapatan Kimia Farma dari tahun ke tahun itu dari terkecil ke terbesar.
kalau descending dari terbesar ke terkecil. Yang ketiga yaitu ingin mengetahui top 10 total transaksi cabang provinsi di kimia farma. Ya, saya itu select provinsi, lalu lalu bikin kolom baru itu count transaction ID as total transaksi. Count ini yaitu menghitung jumlah baris atau row yang ada di tabel tabel dengan kolom transaction ID. From bla 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 ini sama kayak sebelumnya. Group by provinsi, order by total transaction descending, DESC, limit 10. Jadi order by itu pengurutannya itu berdasarkan total transaksi. Jadi dari total transaksi terbesar hingga terkecil karena kan top ya. Kalau top itu berarti dari atas. Kemudian ada limit. Limit itu berarti membatasi. Jadi ingin cuma mengambil 10 data teratas gitu. Dan terakhir yang ingin saya analisis yaitu top 10 net sales cabang Provinsi Kimia Farma. Net sales. Ya, bukan terakhir sih, masih ada lagi ya, maaf. Jadi yang pertama itu select provinsi, sum net sales as total net sales from Rakamin KF Analytic 479407 kimia farma tabel analisa group by provinsi order by total net sales descending limit 10. Jadi mengurutkan apa net sales yang sudah disum terus saya pakai nama kolomnya nanti total net sales dari yang terbesar ke yang terkecil dengan mengambil 10 data saja begitu. Jadi kalau sum itu untuk angka-angka begitu. Kalau count itu untuk menghitung yang teks transaction ID itu kan bukan termasuk integer gitu, tipe datanya, tipe data dari kolom transaction ID. Sedangkan net sales itu integer. Oh, transaction ID itu termasuknya string. Jadi mesti pakai count kalau string. Next. Dan yang terakhir yaitu menganalisis top 5 cabang dengan rating tertinggi, namun rating transaksinya terendah. Caranya select branch name, mengambil kolom branch name, lalu mengambil kolom provinsi, kemudian menghitung rata-rata rate dari kolom rating cabang average as rata rating cabang. Round ini maksudnya saya ingin membulatkan hasil nanti dari rata-rata rating cabang. Ini juga sama, saya ingin menghitung rata-rata rating transaksi dengan membulatkannya dua angka di belakang koma. Lalu yang di atasnya juga nanti rating cabang juga sama, dua angka di belakang koma. Saya ingin pembulatannya memakai round. Ini ada group by branch. Saya group by-nya itu branch name dan provinsi. Jadi menghitung rata-rata cabang dan rata-rata rating cabang dan rata-rata rating transaksi berdasarkan branch name dan provinsi. Dan order by-nya itu urutannya berdasarkan rata-rata rating cabang dari yang terbesar terkecil, lalu rata-rata rating transaksi secara ascending. Ascending itu berarti dari kecil ke besar. Limitnya 5. Jadi cuma mengambil 5 data saja. Gitu. Selanjutnya yaitu dashboard performance analytics. Jadi setelah saya menganalisis eh, tabel analisa menggunakan Google BigQuery, langkah selanjutnya yaitu saya memvisualisasikan hasil-hasil yang tadi ada di BigQuery menjadi dashboard dengan menggunakan eh, data Looker Studio. Ini merupakan gambar dashboard analisis kinerja bisnis kimia farma yang saya bikin. Untuk melihat dashboardnya itu lebih jelas, silahkan klik yang saya tunjuk ini.
kata klik di sini yang warna biru. Oke, berdasarkan hasil dashboard, yaitu diagram total pendapatan per tahun, dapat disimpulkan bahwa Kimia Farma dari tahun 2020 hingga 2023 mengalami fluktuasi naik pada satu tahun, lalu turun kembali pada tahun berikutnya. Meskipun tidak terjadi penurunan yang besar, pola yang naik turun ini menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan kimia farma masih belum stabil dan konsisten. Rekomendasi yang saya berikan yaitu menjadikan apotik sebagai tempat nongkrong sehat atau farmasi as a cafe. Jadi tidak hanya sebagai tempat apotik atau hanya klinik, kimia farma bisa menjadi tempat nongkrong yang sehat, itu menyediakan makanan yang sehat atau snack yang sehat ataupun minuman seperti kopi gitu yang sehat, menyehatkan. Lalu juga memberikan promo di jam yang sepi, menyesuaikan kategori produk yang lebih cocok dengan demografi sekitar, dan memperkuat produk yang laris dan dibutuhkan setiap hari. Dengan demikian, menurut saya total pendapatan bisa menaik, tidak dan lebih konsisten dan stabil. Kemudian ada 3 gambar yaitu total profit masing-masing provinsi yaitu berupa peta Indonesia. Lalu yang gambar kedua ini top 10 total transaksi cabang provinsi berupa diagram batang dan juga ini diagram batang juga top 10 net sales cabang provinsi. Kesimpulan yang saya dapat dari gambar ini yaitu Jawa Barat memiliki dari ketiga gambar ini yaitu Jawa Barat memiliki kontribusi yang sangat dominan, terlihat jomplang dibandingkan provinsi lainnya. Provinsi-provinsi seperti Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Jawa Timur itu performanya baik, namun tetap tertinggal jauh dari Jawa Barat. Kemudian provinsi lain memiliki kontribusi yang kecil selain 3 provinsi tadi yang saya sebut lebih kecil lagi kontribusinya. Sehingga perlu strategi penguatan untuk mengejar ketertinggalan. Rekomendasi yang saya berikan yaitu mengoptimalkan performa provinsi menengah seperti Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Jawa Timur melalui peningkatan efisiensi operasional dan program loyalitas pelanggan. Yang kedua, menganalisis penyebab gap, yaitu seperti menganalisis pricing, demand, dan supply chains. Dan yang ketiga, diversifikasi layanan seperti klinik, layanan kesehatan, atau telemedicine di provinsi yang kontribusinya kecil untuk memperluas pasar. Kemudian juga ada tabel hasil top 5 cabang dengan rating tertinggi namun rating transaksinya terendah. Kemungkinan permasalahannya menurut saya yang pertama, proses transaksi belum efisien, seperti antrian lama atau pembayaran yang bermasalah. Yang kedua, ketidaktersediaan produk membuat pelanggan langsung meninggalkan cabang. Yang ketiga, indikasi adanya kendala operasional yang menurunkan kepuasan saat transaksi seperti jumlah staf yang kurang, sistem lambat, atau alur kerja yang tidak rapi. Solusi yang saya berikan yaitu menambah staf di jam sibuk, mengevaluasi proses internal yang membuat transaksi lambat, dan melakukan penyesuaian SOP. Dan terakhir, memastikan bahwa produk yang diminta oleh pelanggan atau konsumen tersedia atau memberikan alternatif produk yang setara dengan produk yang diminta oleh pelanggan kalau memang benar tidak ada. Demikian presentasi saya tentang analisis kinerja bisnis kimia farma. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya juga untuk kimia farma. Sekian dan terima kasih.